Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi wa Keisi Puteri Chantika desu. Keisi to yonde kudasai. Arianti Seimon Gakko no Gakusei desu. Tanjoubi wa 2007年9月3日です。Bandung kara kimashita. Karang tinggal ni sundeimasu. Shumi wa manga o yomu koto, ongaku o kiku koto, soshite amimono desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final exam pada mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality. Pada presentasi ini, saya akan membahas tugas UAS yang terdiri dari Reading Comprehension, Restaurant Ethics, True or False, Sentence Construction, Basic Kanji Writing, refleksi dari 3 guest lecture, serta kesan dan harapan setelah mengikuti mata kuliah ini. Nah, pada tugas pertama, saya akan membahas reading comprehension. Saya diminta untuk membaca sebuah dialog dalam bahasa Jepang antara pelayan dan pelanggan. Kemudian, memahami isi percakapan tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan dari dialog tersebut. Nah, di dialog ini menceritakan seorang pelanggan yang datang ke toko pakaian. Kemudian, dia menanyakan harga sebuah jaket, ketersediaan ukuran yang ia cari, kemudian menanyakan apakah boleh mencoba jaket tersebut. Sementara itu, si pelayan menjawab dengan bahasa yang sopan atau kita sebut dengan keigo, yang umum digunakan dalam pelayanan di Jepang. Jadi, kalau di Jepang itu, si pelayan disebutnya tenin, dan pelanggan disebutnya okiakusama. Contoh dialognya seperti ini. Irasaimase. Sumimasen. Kono jaketo wa ikura desu ka? こちらは6800円でございます。M サイズはございますか？はい、ございます。試着してもよろしいでしょうか？もちろんでございます。Nah, dari dialog tersebut, saya dapat mengetahui bahwa harga jaket tersebut adalah 6.800 yen atau jaket towa rokusen hapiaku endes. Untuk ukuran yang diminta itu adalah ukuran M atau M size des. Nah, kemudian ada ungkapan yaitu shichaku shitemo yoroshi desho ka, yang berarti bolehkah saya mencoba jaket ini? Kemudian ada mochirong de gozaimasu, yang artinya tentu saja boleh. Nah, selain itu juga saya menemukan dua ungkapan keigo, yaitu de gozaimasu dan yoroshi desho ka, yang merupakan bentuk bahasa sopan dan sering digunakan oleh pelayan ketika berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, pada tugas kedua, saya akan membahas restoran ethics atau etika di restoran Jepang. Saya diminta untuk menerjemahkan beberapa pernyataan ke dalam bahasa Jepang, kemudian menentukan pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang. Nah, pada soal itu terdapat 4 pernyataan, yaitu memberikan tips setelah makan, atau sokuji no atau de chippu o agemasu, kemudian berbicara dengan suara keras di restoran, atau restoran de oki koe de hanashimasu. Kemudian ada mengucapkan gochisou sama deshita setelah makan, dan menggunakan telepon dengan suara keras di restoran, atau restoran de oki koe de denwa o shimasu. Nah, lalu dari keempat pernyataan tersebut, jawaban yang benar adalah mengucapkan gochisou sama deshita setelah makan, karena gochisou sama deshita merupakan ungkapan yang benar. Dan ungkapan yang diucapkan setelah makan sebagai bentuk rasa terima kasih sebagai kepada orang yang telah memasak, menyajikan, kemudian menyediakan makan. Nah, dalam budaya Jepang, ungkapan ini tuh merupakan salah satu bentuk etika makan yang penting. Nah,
Untuk tugas ketiga, saya akan membahas true or false. Saya diminta untuk menerjemahkan beberapa pernyataan ke dalam bahasa Jepang, kemudian menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah berdasarkan budaya dan etika masyarakat Jepang. Pada soal yang terdapat itu ada 5 pernyataan yang berkaitan dengan budaya Jepang, yaitu etika makan, pemberian tip, penggunaan keigo dalam pelayanan, budaya antri, serta konsep omotenashi. Nah, untuk yang pertama itu ada slurping noodles, dianggap tidak sopan di Jepang, atau disebutnya tuh Nihon dewa men o susuru wo koto wa shitsurei desu. Lalu ada memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang, atau Nihon dewa chippu wo ageru koto wa ipanteki desu. Lalu ada pelayanan restoran atau hotel harus menggunakan keigo, atau restoran ya hoteru to no tenin wa okyaku sama ni keigo o suka wa nakaereba narimasen. Lalu ada pelanggan boleh memotong antrian, atau okyaku sama wa retsu ni warikonde moi desu. Lalu ada juga kebersihan merupakan bagian penting dari konsep omotenashi, atau seiketsu sawa omotenashi no taisetsu na ichibu desu. Nah, setelah mengerjakan tugas ini, saya mengetahui bahwa seperti menyeruput mie di Jepang itu bukanlah hal yang tidak sopan, sehingga pernyataan yang pertama itu adalah salah. Kemudian, memberikan tip juga bukan merupakan budaya yang umum di Jepang, sehingga pernyataan yang kedua juga salah. Selanjutnya ada pelayanan restoran maupun hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan sebagai bentuk rasa hormat. Oleh karena itu, pernyataan ketiga itu adalah benar. Nah, pada pernyataan keempat, pelanggan tidak diperbolehkan memotong antrian karena masyarakat Jepang itu sangat menjunjung tinggi ketertiban dan disiplin. Maka pernyataan tersebut adalah salah. Dan yang terakhir, kebersihan merupakan bagian penting dari konsep omotenashi. Karena pelayanan yang baik tidak hanya dilihat dari sikap, tetapi juga dari kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, pernyataan ini adalah benar. Nah, untuk tugas keempat, saya akan membahas sentence construction atau menyusun kalimat dalam bahasa Jepang. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat 4 kalimat sederhana menggunakan pola, yaitu positif, present positif, present negatif, past positif, dan past negatif. Untuk kalimat pertama, saya menggunakan bentuk present positif, yaitu watashi wa kono mise de oishi keiki o kaimasu, yang berarti saya membeli kue yang enak di toko ini. Nah, pada kalimat ini, verb yang digunakan itu kaimasu, yang berarti membeli, sedangkan adjektif yang digunakan adalah oishi, yang berarti enak. Untuk kalimat kedua, saya menggunakan bentuk present negatif, yaitu watashi wa takai bagu wo kaimasen, yang berarti saya tidak membeli tas mahal ini. Nah, pada kalimat ini, verb yang digunakan adalah kaimasen, yang berarti tidak membeli, sedangkan adjektif yang digunakan adalah takai, yang berarti mahal. Untuk kalimat ketiga, menggunakan bentuk past positif, yaitu kinau hana ichiba de kirei na hana o mi ni ikimashita, yang berarti kemarin saya pergi melihat bunga yang indah di pasar bunga. Nah, untuk verb yang digunakan adalah mi ni ikimashita, yaitu pergi untuk melihat, sedangkan adjektif yang digunakan adalah kireina, yang berarti indah. Untuk kalimat keempat,
menggunakan past negatif, yaitu kino, watashi wa kitanai ichiban ni ikimasen deshita, yang berarti kemarin saya tidak pergi ke pasar yang kotor itu. Nah, pada kalimat ini, verb yang digunakan adalah ikimasen deshita, yaitu tidak pergi, sedangkan adjektif yang digunakan adalah kitanai, yang berarti kotor. Nah, untuk tugas kelima, saya akan membahas basic kanji writing, di mana saya diminta untuk menulis beberapa kanji dasar menggunakan urutan penulisan atau kakijun, kemudian membacakan cara pelafalannya. Nah, kakijun ini merupakan urutan penulisan yang benar dalam menulis kanji. Jadi, setiap kanji itu memiliki aturan penulisan yang berbeda, sehingga penulisannya itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, untuk pertama, saya menulis kanji angka dari 1 sampai 10, yaitu ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, dan ju. Nah, angka-angka ini merupakan kanji dasar yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti menyebut nomor kamar, tanggal, harga barang, maupun jumlah suatu barang. Nah, selanjutnya juga, saya juga menulis beberapa kosakata dasar dalam bentuk kanji, yaitu seperti Nihong artinya Jepang, Ito artinya orang, Otoka artinya laki-laki, Onna berarti perempuan, Ko yaitu anak, Kyaku berarti tamu, Kaikei seperti pembayaran atau tagihan, Bills atau payment. Kemudian Hi itu hari, Suki itu bulan, dan Toshi itu tahun. Nah, pada tugas keenam, saya akan membahas guest lecture. Yang pertama itu bersama Isanaga Sensei. Nah, melalui webinar pada malam itu, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman baru mengenai konsep omotenashi dan pentingnya membangun hubungan dengan orang lain. Isanaga Sensei juga memperkenalkan komunitas Peach Smile, yaitu sebuah komunitas yang bertujuan membangun persahabatan dari banyak orang dari berbagai negara melalui berbagai kegiatan budaya. Nah, saya juga mengetahui bahwa setiap bulannya itu diadakan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan antar anggota dan meningkatkan pertukaran budaya. Dari berbagai kegiatan tersebut, yang paling menarik bagi saya itu adalah Yamaguchi Tour dan Aso Summer Camp. Nah, menurut Hisanaga Sensei juga, Aso Summer Camp itu merupakan kegiatan yang paling berkesan karena dilakukannya itu cukup dalam waktu yang cukup lama, sehingga para pesertanya itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal, menjalin persahabatan, dan menciptakan kenangan bersama. Nah, dari webinar ini saya belajar bahwa omotenashi itu bukan hanya sekedar memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga menunjukkan perhatian, kepedulian, serta membangun hubungan yang hangat dengan orang lain. Selanjutnya, untuk guest lecture kedua bersama Emi Sensei, di mana saya memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep omotenashi dari sudut pandang orang Indonesia. Nah, Emi Sensei juga menjelaskan bahwa omotenashi itu bukan sekedar cara melayani orang, tetapi juga merupakan sikap tulus, perhatian, dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menjadi diri sendiri dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Saya juga belajar bahwa budaya omotenashi dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Jepang, baik dalam bidang pelayanan, transportasi umum, maupun lingkungan tempat tinggal. Masyarakat Jepang juga dikenal ramah, sabar, disiplin,
dan saling menghargai. Nah, dari webinar ini, saya belajar bahwa kesabaran, empati, ketelitian, dan konsistensi merupakan sikap yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Pada guest lecture ketiga bersama Miwa Sensei, saya juga belajar mengenai omotenashi dengan budaya Chanoyu atau Sado, yaitu upacara minum teh Jepang. Nah, saya memahami bahwa upacara minum teh itu bukan hanya tentang menyajikan teh, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai, keramahan, rasa hormat, ketulusan, dan perhatian kepada tamu. Saya juga belajar mengenai konsep Ichigo-ichi, yaitu menghargai setiap pertemuan sebagai momen yang sangat berharga dan mungkin hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Oleh karena itu, setiap tamu harus diberikan pelayanan yang baik. Selain itu juga, saya mempelajari 4 prinsip Sado, yaitu harmoni, rasa hormat, kemurnian, dan ketenangan. Nah, nilai-nilai tersebut itu mengajarkan pentingnya ketelitian, disiplin, kepedulian, dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap tamu. Nah, jadi dari ketiga guest lecture yang telah saya ikuti itu, saya memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman baru mengenai budaya Jepang, khususnya tentang konsep omotenashi, pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta menghargai setiap pertemuan melalui konsep Ichigo-ichi. Selain itu, saya juga belajar bahwa pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga rasa hormat, empati, perhatian, disiplin, dan ketulusan. Menurut saya, seluruh materi yang disampaikan itu sangat bermanfaat, terutama sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja di bidang hospitality, agar dapat memberikan pelayanan yang ramah, sopan, profesional, dan mampu menciptakan pengalaman yang berkesan bagi seorang tamu. Nah, selanjutnya juga saya akan melakukan drilling kosakata bahasa Jepang yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah Jepang. Berikut ini adalah beberapa kosakata yang akan saya spell berserta artinya, yaitu suji waktu, suji angka, jikan waktu, yobi hari, hinichi tanggal, gatsu bulan, asa pagi, hiru siang, yoru malam, okimas bangun, tabemas makan, nomimas minum, ikimas pergi, kaerimas pulang, benkyou shimasu belajar, hatarakimas bekerja, yasumimas istirahat, oishi enak, takai mahal, yasui murah, kirei indah, shizuka tenang, shinsetsu ramah, oki besar, chisai kecil, oki aku sama itu tamu, furonto front office, check-in check-in, check auto check out, heya kamar, kagi kunci kaikei pembayaran, arigato gozaimasu terima kasih, kaimono bekerja, belanja, omise toko, tenin pelayan, nedan harga, size ukuran, shichaku mencoba pakaian, reigi sopan santun, keigu sopan, mise toko, restoran, hoteru hotel. Nah, mungkin cukup segitu saja. Nah, dan tugas terakhir saya itu adalah saya akan menyampaikan pesan dan harapan saya setelah mengikuti mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality. Setelah mengikuti mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality, saya memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai bahasa Jepang, mulai dari percakapan sehari-hari,
hingga budaya dan etika sehari-hari juga dalam dunia hospitality. Nah, saya juga memahami bahwa bahasa Jepang itu tidak hanya mengajarkan cara berkomunikasi, tetapi juga nilai-nilai seperti rasa hormat, kedisiplinan, dan pelayanan yang tulus. Harapan saya itu semoga ilmu yang telah saya pelajari dapat terus saya kembangkan dan menjadi bekal yang bermanfaat untuk diterapkan di dunia kerja, khususnya di bidang perhotelan dan hospitality. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pembelajaran saya selama mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality. Sebelumnya, arigatou gozaimashita. Machigai ga arimashita ra, moshiwake gozaimasen. Mata aimashou.